Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat wa qala aydan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sakumaha biasa tugas utama khatib nyaeta wasiat bertakwa. Mari sakitu sim kuring umajak khusus ka diri pribadi umum kasadayana ayu semoga urang sami-sami ningkatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala kalawan takwa anu salares-leresna. Takwa ku cara ngalaksanakeun sanes kanten parentahna sareng nebihan sanes kanten laranganan. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, menciptakan berbagai macam makhluk. Ari makhluk teh nyaeta ma siwallah, sesuatu anu selain Allah. Baik itu benda mati maupun benda hidup. Di antawis makhluk-makhluk Allah anu parantos diciptakeun di alam ieu nyaeta aya anu berjenis malaikat, lajeng aya anu berjenis setan atanapi jin, oge aya anu berjenis makhluk manusia sapertos urang sadaya. Di antawis tiga jenis makhluk eta Allah menciptakan karakter masing-masing anu berbeda. Di mana Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk suci yang tidak pernah sekalipun maksiat atau berdosa kepada Allah. Allah mensifati mereka dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah berdosa kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cek Allah sujud, sujud. Cek Allah kitu-kitu, cek Allah kieu-kieu. Teu pernah sekali oge malaikat membangkang. Anu kadua Allah menciptakan jenis makhluk setan, jin, atanapi kakek moyangna iblis anu secara karakter senantiasa berdosa, maksiat dan menggoda manusia, menjurumuskan manusia ke dalam kesesatan. Meskipun secara sejarah awal nenek moyangna iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah asalnya. Tapi karena kutukan Allah, maka iblis berjanji untuk menggoda seluruh anak Adam, membawa anak Adam ke dalam neraka karena tempatnya adalah neraka. Sementara jenis makhluk ketiga yakni kita manusia memiliki kedua karakter itu, yakni karakter taat dan karakter maksiat. Manusia Allah ciptakan memiliki karakter taat seperti malaikat. Tetapi di sisi lain manusia memiliki karakter maksiat seperti setan. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita potensi melakukan takwa dan potensi melakukan maksiat. Maka kita ada di kedua belah sisi tadi. Terkadang kita seperti malaikat melaksanakan ketaatan atau ibadah kepada Allah, tapi terkadang satu saat kita melaksanakan kemaksiatan atau dosa seperti halnya setan. Maka di dalam Al-Quran yang saya baca tadi, yang pertama surah Muhammad ayat 19,
Karena kita adalah manusia, di mana kita terkadang memiliki karakter seperti karakter setan maksiat, Allah memberikan jalan kepada kita untuk beristighfar dan taubat. Di antaranya yang pertama adalah wastagfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Wastagfir jeung kudu minta ampun anjeun li dzambika pikeun dosa anjeun, walil mukminin jeung minta ampun pikeun orang-orang mukmin, wal mukminat jeung orang mukminat, pameget sareng istri. Kumargi urang manusia anu terkadang melakukan maksiat, maka untuk kembali dari kemaksiatan, untuk menghapus kemaksiatan adalah adanya istighfar dan taubat. Itu diperintahkan tidak hanya istighfar untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk mukminin mukminah. Wa qala aidan, Allah berfirman dalam ayat lain, salah satunya adalah surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana sareng teu buktos saha Allah liyu'adziba eta nyiksahum ka manusia-manusia, ka orang-orang musyrik. Wa anta bari anjeun Muhammad fihim aya di tengah-tengah mereka. Wa makana sareng tebukti saha Allah mu'adzibahum nyiksa mereka, wahum bari ari mereka yastaghfirun eta istighfar. Maka dari surah tersebut kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama, bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba, Allah tidak akan menyiksa manusia selama ada dua hal. Yang pertama, keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah istighfarnya kita kepada Allah. Sementara kenyataan kita hari ini, benteng siksa Allah hanya satu lagi sekarang. Kalau ketika zaman Rasulullah masih hidup, maka para sahabat memiliki dua benteng dari siksa Allah. Pertama, kehadiran Rasul, masih hidupnya Rasul di tengah-tengah para sahabat, dan istighfarnya para sahabat. Tapi coba kita hari ini, Rasulullah SAW telah meninggal, maka tidak ada harapan lain. Satu-satunya harapan supaya kita terhindar dari siksa Allah, dari azab Allah adalah istighfar. Maka beristighfarlah kita, meminta ampunlah kita kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali tentang faidah dan fadilah dari istighfar, termasuk lafaz-lafaz istighfar yang ma'thur yang datang dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa lazima anu ngamayengkeun, anu ngamatuhan, anu mendawamkan, anu ngaistiqomahkeun al istighfar kana istighfar, maka janji Allah ja'ala maka ngajantenkeun saha Allah lahu pikeun si jalma min kulli dikin tina setiap kesulitan, makhrajan solusi jalan keluar, wa min kulli hammin sareng tina setiap kabingungan, farajan sami jalan keluar solusi, wa razaqo sareng ngarizkian Allahu ka itu si jalma min haitsu la yahtasib tina sisi anu teu disangka-sangka. Barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah jadikan dari setiap kesulitannya jalan keluar, dari setiap kebingungannya solusi, serta Allah memberikannya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berikutnya yang kedua, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, walladhi demi zat nafsi yang dimana jiwaku, kata Nabi, biyadihi ada dalam genggaman Allah, laulam tudnibu andai kata kalian tidak berdosa wahai manusia, la dhahaballahu
bikum, maka Allah akan melenyapkan kalian, Allah akan menghancurkan kalian. Wala jaa, kemudian Allah akan mendatangkan biqaumin terhadap suatu kaum yuznibuna yang berdosa. Fayastaghfiruna, kemudian mereka beristighfar, meminta ampun Allah kepada Allah, fayaghfirullahu, maka Allah mengampuni mereka. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu terkadang melakukan dosa. Kalau manusia tidak ada yang berdosa satu pun di muka bumi, maka Allah akan pasti menghancurkan kalian semua. Tidak akan ada satu manusia pun tersisa di muka bumi ini. Akan Allah hancurkan kalau tidak ada yang berdosa. Maka suatu kewajaran kalau manusia berdosa. Sebagai karakter manusia, di mana manusia adalah mahallul khata wan nisyan. Al insan, manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Maka ketika salah, Allah syariatkan taubat kepada kita. Andai tidak ada yang berdosa, maka Allah akan hancurkan kalian semua, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru. Kemudian mereka berdosa dan mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Berikutnya hadis yang terakhir, disebutkan di sini bahwa di antara bukti Rasulullah SAW selain memerintahkan istighfar, juga mengajarkan istighfar. Dia mempraktekkan istighfar di dalam satu hari ini. Ada satu riwayat mengatakan 70 kali, satu riwayat 100 kali. Yang pertama wa anil Aghr al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innahu la yuganun ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Riwayat yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan, rawahul Bukhari. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, benar-benar istighfar. Ya, secara ilmu balaghah ayat wallahi, Allah bersumpah, demi Allah. Yang kedua ada adawat taukid, ini sesungguhnya aku. Yang ketiga pakai lam, la astaghfiru, benar-benar beristighfar. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah, kata Nabi, fil yaumi, dalam satu hari, wa atubu ilahi, dan bertaubat kepada Allah, aksaro, lebih banyak, min sab'ina maratan, dari 70 kali. Bayangkan para bapak semua, Rasul itu adalah makhluk suci. Rasul pasti mendapatkan surga. Rasul sudah punya tempat di surga. Rasul adalah makhluk yang paling suci, manusia yang paling bertakwa, tidak pernah berdosa. Akan tetapi istighfar dalam seharinya tidak kurang dari 70 kali satu riwayat, dan 100 kali dalam satu riwayat. Maka tanya kepada diri kita, kita bukan Rasulullah, kita bukan para sahabat, kita banyak dosa, berapa kali kita beristighfar dalam satu hari? Apakah pernah kita beristighfar kepada Allah? Maka setiap ba'da salat kita langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kalau satu kali salat 3 kali, 5 kali salat mungkin sudah 15 kali. Sering-seringlah beristighfar sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Paling tidak minimal siap-siap konteks-konteks ataupun lafad-lafad yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Yang paling pendek adalah kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka dalam satu hadis mengatakan, setiap selesai sholat Rasul senantiasa beristighfar astagfirullah. Badai ditambihan mangga astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Badan melangkung panjang mangga astagfirullah, dan seterusnya. Banyak sekali lafaz-lafaz istighfar, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Banyak istighfar di Al-Quran, oleh para nabi diajarkan, istighfar dalam hadis. Maka paling tidak khatib berwasiat kepada diri dan kepada semua, mengajak dari tempat ini, mari kita beristighfar pula atas dosa-dosa yang kita lakukan. Beristighfarlah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ikhwati al muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridun illa syafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqimus shalah.